Jadi anak kos itu memang banyak cerita. Bisa kumpul sama teman-teman, makan bareng sama teman-teman, nyanyi-nyanyi, dan juga lainnya. Bagi orang yang penyendiri juga bisa untuk introspeksi diri. Tidak sedikit juga cerita yang kekurangan bahan makanan. Dari ngutang juga di warung. Ya, pokoknya macam-macam cerita anak kos. Termasuk cerita horor di kos-kosan. Aku Andri. Kerjaku di bilangan Jakarta Selatan. Sebelum aku ngontrak di rumah yang saat ini aku tempati, awalnya aku mencoba untuk menempati sebuah kos-kosan. Agak jauh dari tempat kerjaku dibanding tempat tinggalku saat ini. Mau gak mau, aku memang memilih tempat kos itu karena harga sewanya murah dan juga tidak banyak pilihan kala itu. Terbilang murah kalau untuk ukuran kota besar. Waktu itu pertama aku tahu ada kos-kosan dari seorang teman yang rumahnya tidak jauh dari kos-kosan tersebut. Begitu aku diterima bekerja, aku langsung mencari kos-kosan. Karena memang tempat tinggalku, karena aku berasal dari luar daerah. Begitu tahu ada informasi tentang kos-kosan itu, aku langsung berdua dengan temanku menuju ke sana. Sesampainya di sana, aku bertanya kepada bapak penjaga kos. Apakah ada kamar kosong? Tanyaku kala itu. Lalu penjaga kos itu bilang masih banyak. Aku bersyukur. Ketika itu, aku juga sudah malam. Badanku terasa pegal, serta aku juga sedang membawa tas yang berisi baju-bajuku. Kos-kosan ini cukup terbilang baru. Walau tidak terlalu baru, kondisinya masih terawat. Jadi ketika itu aku langsung melihat beberapa kamar. Kalau aku bisa ceritakan, kos-kosan ini total memiliki 25 kamar dan semuanya memanjang ke belakang seperti losmen. Dan kondisi kos-kosan ini yang terisi kamarnya hanya 5 kamar di depan dan sisanya masih kosong. Aku tak sempat menanyakan mengapa kos ini kosong, karena lagi-lagi mungkin kondisi aku sudah sangat terlalu lelah. Kemudian aku meminta kamar yang ada di tengah, atau kamar nomor 7. 1-2 hari aku merasa nyaman dengan kos ini. Kondisi yang memang sepi, cocok untuk beristirahat. Sampai pada suatu ketika, kejanggalan pun dimulai. Dari mulai pintu kamar yang terbuka sendiri, bayangan seseorang yang berlalu lalang di balik jendela ketika aku baru pulang tengah malam. 1 bulan, aku merasa biasa saja dengan kondisi seperti itu. Lagi pula, aku tak hiraukan. Karena kos-kosan ini hanya untuk beristirahatku, pergi dan pulang dari kantor saja. Tak pernah berlama-lama di kosan. Sampai hari itu di mana aku tak pernah bisa lupakan ketika aku baru pulang tengah malam. Setelah aku memarkirkan motor di depan kamarku dan mencoba untuk membuka pintu kamar, astaga! Ya Tuhan!
Ada sosok wanita yang berdiri di depan mataku ketika aku membuka kamar. Pandanganku seketika langsung kabur. Aku tak sadarkan diri. Esoknya, pada waktu subuh, aku dibangunkan oleh penjaga kos. Dan heran, penjaga kos itu menanyakan mengapa aku bisa tertidur di bawah tower toren air. Lalu aku ceritakan bahwa aku semalam dikagetkan oleh seorang wanita yang berdiri di dalam kamarku. Sebenarnya penjaga kos tersebut sudah paham mengapa aku bisa seperti ini. Ia lalu membawakan segelas air untukku. Setelah itu, penjaga kos tersebut menceritakan bahwa di belakang kos-kosan ini adalah tanah pemakaman yang sudah lama tak terawat, dan memang sering terjadi di kosan ini kejadian-kejadian aneh. Beliau memintaku untuk tidak menceritakan ke siapapun, akan tetapi cerita ini sudah tersebar di lingkungan kosan itu. Karena itulah kosan ini hanya beberapa kamar saja yang terisi, dan banyak juga penghuni kosan yang tidak betah. Setelah beberapa minggu, bulan, bahkan ada yang baru masuk, keesokan harinya langsung minta keluar. Buat kalian yang sedang mencari kos, mungkin akan lebih baik mengetahui terlebih dahulu lingkungan kos tersebut sebelum benar-benar menempatinya.